fight sampai saat ini. Dan mungkin juga spirit dari bukan jarang ini kali pertama itu. Iya juga sih. Iya kan? U23 apalagi. Beda. Kalau jarang itu kan berarti kemarin-kemarin udah ada. Pernah gitu. ada, terus nggak ada. Ya, berarti kan ini kali pertama dalam sejarah Indonesia kita bisa lolos ke fase selanjutnya di Piala Asia AFC. Ya, semoga nanti bisa bisa balas dendam ke Qatar. Balas dendam ke Qatar terus. Ya, dia mungkin juga katakan kepada aku, apa artinya? Aku akan mempelajari apa saja. Terus dia bilang, aku berdosa ini terlalu suci sehingga kami tidak boleh mengerti apa. Itu jadi pertanyaan-tanya, kalau itu memang terlalu suci dan kita nggak boleh tahu apa. Kita sebenarnya sesuatu itu kita pelajari, kita terapkan. Nah, saat itu kan seperti itu. Sampai dia Oke, balik lagi bareng kami di podcast apa ini ya? belum ada namanya lagi. Udah banyak episode padahal ya. Belum ada namanya itu. Oke, dan kita lagi di suasana apa ya ini? Menyambut mungkin breaking news dikit aja ya. Kita kan di 21 April ada 1 April. Hari Kartini. Dan juga sekaligus memperingati Indonesia akhirnya bisa lolos di 8 besar AFC U23. Lolos ya akhirnya. Lolos melawan Jordania 1-4. Itu adalah kabar yang bagus sekali buat kita. Itu bro, itu per 8 Jadi nanti udah ada dari 8 grup sudah ditentukan. Dari 4 grup sudah ditentukan 8 juara dan runner up. Ya. Kita udah di perempat final. Indonesia sudah di perempat final menuju semifinal. Ya, menuju semifinal. Wow. Jarang sekali dan ini kali pertama kita di U23. Bentar, berarti bukan jarang ya. Ini kali pertama, bukan jarang. Ini kali pertama. Jarang Jarang bisa fight sampai saat ini. Dan mungkin juga spirit dari bukan jarang ini kali pertama itu. Iya juga sih ya. Iya kan? U23 apalagi. Beda. Kalau jarang itu kan berarti kemarin-kemarin udah ada. Pernah ada, terus nggak ada. Berarti kan ini kali pertama dalam sejarah Indonesia kita bisa lolos ke fase selanjutnya di Piala Asia U23 AFC. Ya, semoga nanti bisa balas dendam ke Qatar ya. Balas dendam ke Qatar terus itu balas dendamnya kalau di final keren ya. Iya. Kemungkinan ketemu soalnya. Apalagi kan kalau Qatarnya itu kan nanti berusaha untuk dimenangkan. Wow. Ya. Qatarnya berusaha untuk dimenangkan dan nanti mungkin nggak itu ketemu di final itu beda table kanan sama table kiri. Beda table ya. Ya. Nah, kalau beda table kemungkinan ketemu itu di final itu. Dan yang beratnya adalah kita akan ketemu antara Jepang atau Korea. Ya, aduh. Wah, iya. Kita lihat aja nanti. Tapi anyway, mungkin juga salah satu yang membakar ini adalah semangat Hari Kartini juga. Ya, tanggal 21 April. Ini kita backgroundnya udah Kartini ini backgroundnya. Itu biasanya kan backgroundnya muter-muter gitu kan. Nah, sekarang backgroundnya Kartini ini. Kita tema hari ini adalah Hari Kartini. Mungkin teman-teman di sekolahnya masing-masing ada kegiatan biasanya kan ada kegiatan seperti perlombaan, pentas seni dan masak-masak dan lain sebagainya. Ya, yang pasti Kartini ini kan merupakan kalau dari saya sih ya, dan saya pribadi adalah wajah dari emansipasi wanita, di mana wanita itu akhirnya bisa mendapatkan kalau difokuskannya itu dulu adalah pendidikan yang layak. Jadi tidak cuma laki-laki yang mendapatkan pendidikan, tapi perempuan juga memiliki hak untuk berpendidikan. Kartini sendiri kan sebenarnya Kartini itu apa yang memulai? Sebenarnya kalau di Indonesia sendiri sebenarnya tidak. Karena kalau kita baca sejarah bukan cuman
wilayahnya Kartini aja kan. Yeah. Maksudnya kita kalau bicara sejarah kan kita bicarakan berarti seluruh Nusantara yang tergabung sekarang menjadi Indonesia kan gitu. Di awal itu Portugis masuk ke Indonesia itu Portugis apa ya? Portugis apa? Ya, mungkin Portugis sebelum masuk Indonesia. Lah itu kan yang dibunuh itu, yang pemimpinnya itu, yang bunuh itu jenderal siapa? Jenderal Malahayati atau siapa? Ada jenderal, salah satu jenderal yang megang, itu salah satu jenderalnya itu perempuan. Yang menantang berkelahi 1 lawan 1 dan akhirnya yang dari Portugis itu yang terbunuh itu siapa ya? Lupa ada namanya. Ya next lah mungkin cerita. Soalnya kan sebenarnya saya juga taunya dari konten lain ya, dari konten lain saya taunya, terus saya ternyata bahkan jauh sebelum Kartini pun sebenarnya Indonesia itu bukan yang mengesampaikan peran wanita gitu. Jadi di Indonesia sendiri sebagai sebagai bangsa, sebagai ya sebenarnya bukan yang mengesampingkan peran wanita. Nyatanya ada jenderal jauh sebelum itu, ada jenderal yang dia itu perempuan. Cut Nyak Dit perempuan. Terus siapa lagi ya? Banyak juga ya pahlawan-pahlawan perempuan. Iya, banyak juga pahlawan perempuan. Artinya apa? Artinya sejak awal sebenarnya peran perempuan itu di Indonesia itu sebenarnya tidak disingkirkan gitu. Tidak dipandang sebelah mata. Tidak dipandang sebelah mata dan emang ada perannya di situ. Itu perannya penting itu. Bayangkan itu yang bikin konflik Kenarok itu siapa itu? Oh iya juga ya. Emang nggak tahu ini jadi positif atau negatif ya ini kalau nyenggolnya. Tapi kan itu kan jadi penerus, jadi itu bagian dari awal sejarah raja-raja di Pulau Jawa kan. Intinya seperti itu. Tapi kan yang salah satu yang berperan dalam sejarah itu, yang memberikan awal dari semua konflik yang terjadi itu kan perempuan itu. Selalu gitu. Sejarah-sejarah dunia itu emang tidak bisa di balik sejarah-sejarah dunia yang besar tuh mungkin ada perempuan-perempuan yang bergerak hebat di situ. Jadi sebenarnya hebatnya ya kita kesampaikan masalah positif dan negatifnya ya, tapi perannya itu ada. Jadi perebutan, perang dan sebagainya. Bahkan yang Malahayati ya kelihatannya itu jenderal utama, maksudnya dia panglima perangnya. Jadi yang menguasai armada lautnya perempuan. Iya. Wah. Emang keren sih. Ya, dan di sini Kartini sendiri itu ada di zaman peralihan itu dari kerajaan-kerajaan ke dia peralihan di antara dia ada di masa peralihan antara masa-masa kerajaan ke masa-masa pra kemerdekaan. Ya kan? Dia ada di peralihan itu. Nah, karena dia ada di peralihan itu, dia melihat hal yang berbeda. Dia ada komunikasi dengan bangsa-bangsa lain yang misalkan diceritakan bahwa Kartini itu setelah mulai belajar bahasa Belanda dan dia punya teman-teman di Belanda juga yang saling berkirim surat. Saat itu kan masih berkirim surat. Kalau sekarang kan udah WA-an itu mereka udah WA kerumpi sama di mall ngomongin kulineran sama baju baru itu ya. Tapi zaman itu kan ya. Tapi apa yang dibahas Kartini saat itu adalah sesuatu yang memberikan memberikan dampak besar dan perubahan bagaimana kita berpikir tentang perempuan saat itu, karena memang berbeda dengan yang sebelumnya. Walaupun kalau kita bilang laki-laki mengesampingkan perempuan jadi jenderal itu malah jenderal utama panglima angkatan laut. Jadi kan sebenarnya laki-laki itu kan nggak mengesampingkan peran perempuan, cuman saat itu emang perempuan itu lebih banyak untuk membantu kegiatan di belakang, membesarkan anak dan sebagainya.
Tapi ada orang-orang tertentu yang memang dia punya kualifikasi sangat tinggi, yang akhirnya ditarik untuk masuk ke bidang-bidang yang bahkan dia menguasai dan bisa mengontrol banyak laki-laki. Nah, ya kan? Nah, Kartininya itu di masa yang berbeda. Dan saat itu memang peran perempuan memang sangat minim sekali. Iya. Mungkin karena juga apa namanya, di masa penjajahan sudah banyak lagi, Iya sih, banyak maksudnya perubahan mentalitas juga. Lebih ke masalah penjajahan sih. Kalau menurut saya lebih karena penjajahannya di mana. Coba kalau masa itu masa damai yang berkuasa kerajaan-kerajaan, berbeda, Mas. Iya. Nah, karena masa penjajahan di mana ada batasan dari penjajah khususnya untuk membatasi pendidikan, otomatis siapa yang bisa mendapatkan pendidikan secara layak? Ya kan? Pasti juga akan dilimitasi oleh Limitasinya laki-laki dan golongan tertentu. Iya. Ya kan? Jadi akhirnya perempuan yang sudah dari awal itu merasa lebih merasa dikesampingkan lagi, tapi sebenarnya masalah kondisi juga zaman itu. Iya. Nah, akhirnya dia mungkin kan berkirim-kirim surat dan sebagainya, dan akhirnya adalah gambaran-gambaran baru, ide-ide baru muncul, bagaimana dia memandang tentang kondisi yang ada, dan ada kisah tentang bahwa dia juga mulai memberikan pendidikan untuk perempuan-perempuan di daerah Jepara. Jadi dia nggak cuman menulis, nggak cuman komentar, tapi dia mulai memberikan peran dan impact. Dia mulai memberikan peran. Nah, di situ baru kita tahunya adalah Kartini itu adalah pahlawan yang hubungannya dengan emansipasi wanita. Nah, itu kan berawal dari perasaan perbendaharaan kata saya itu kurang gitu. Itu terkait apa itu, Pak? Terkait perasaan. Iya, perasaannya dia itu terhadap itu kondisi wanita saat itu. Kayak apa ya? Mungkin bisa dibilang hatinya terketuk nggak ya? Apa gimana ya? Iyalah seperti itu. Dia kan golongan tinggi itu. Dia kan istri bupati atau kayak apa ya? Istri bupati atau apa ya itu? Nggak bisa dilihat lah. Boleh. Tapi kan di situ kan dia akhirnya, tapi itu menunjukkan bahwa kepeduliannya dia tinggi. Jadi kan banyak juga yang istri pejabat ya, yang penting hidup nyaman aja, nggak peduli dengan kondisi lingkungannya, yang penting saya hidup enak. Yang lain, karena emang saat itu kan kondisi penjajahan di mana semua orang itu berusaha untuk mengamankan dirinya sendiri. Tapi Kartini saat itu dia sudah berpikir bagaimana memperbaiki kualitas pendidikan dan mengangkat derajat wanita. Itu untuk saat itu memang keren sekali. Visioner lah ya. Visioner karena memang ada di masa di mana semua orang dibatasi. Semua orang dibatasi dengan mindset dasar bahwa yang harusnya ini. Tidak diberi kesempatan untuk berpikir konsep lain, apalagi penjajah. Mereka nggak pingin kita benar-benar maju. Iya. Cuma kalau dulu kan dibatasi untuk mungkin keluarga kerajaan dan lain sebagainya. Bahkan memang saat itu saya pernah baca atau itu memang Belanda sendiri itu negara yang dicemooh sama Eropa. Karena saat Belanda itu menjajah Indonesia, Belanda itu tidak memberikan dampak positif ke negara jajahannya. Jadi sebenarnya gini, Eropa sendiri itu saat menjajah suatu negara itu dia ada tetap saya menjajah suatu wilayah gitu. Dia nggak menghabisi wilayah ini, maksudnya nggak benar-benar ngerampok semuanya gitu. Jadi saat itu mereka juga tetap punya idealisme di mana negara jajahan saya harus maju, harus bisa makmur. Nah,
Inggris itu salah satu yang seperti itu. Makanya Inggris itu jajahannya luas dan Inggris itu masih dihormati sama negara-negara bekas jajahannya. Mereka bentuk persemakmuran. Karena Inggris sendiri sebenarnya punya kepedulian. Jadi misalkan Inggris itu saat dia itu di negara jajahannya itu, saya beli kapal gitu, dibikinin kapal, ya udah dibayar. Ini Belanda. Memang apa namanya? Persemakmuran itu emang Ya bukan persemakmuran. itulah ya. Jadi negara-negara mantan jajahan Inggris sendiri masih menghormati Inggris. Walaupun mungkin sekarang ada itu, itu yang India itu, yang orang India jadi perdana menteri Inggris. Oh iya. Ya kan? Iya. Nah, itu kan ada yang sampai bercanda, ini balas dendam yang paling keren itu. Yang dulunya itu sebagai negara jajahnya sekarang bisa jadi perdana menteri negara yang dulu menjajah negaranya. Iya, nah itu balik lagi ke Belanda tadi. Belanda di Indonesia kondisinya berbeda. Belanda membatasi ini dan itu dan sebagainya, menyebabkan perkembangan pendidikan di Indonesia itu terhambat. Nah, misalnya paling gampang gini lah, ini salah satu kisah tentang Kartini tadi ya. Di situ ceritakan Kartini itu kan nggak cuma belajar tentang pengetahuan umum. Kartini itu nggak cuma belajar tentang bahasa Belanda atau nggak cuma untuk bagaimana dia itu ya orang-orang ningrat saat itu belajar kan. Dia juga belajar tentang agama. Nah, ini yang jarang diangkat kan. Kartini itu taunya kan ya, Kartini itu dia mungkin dianggap bahwa dia tokoh-tokoh sekuler yang membedakan agama dan sebagainya. Ya di awal memang seperti itu mungkin. Ya anak, kan kita bukan membicarakan orang yang sudah punya pengetahuan. Dia baru, Kartini sendiri itu kan dia meninggalnya aja usia 25. Iya. Ya kan? Nah, artinya waktu di mana dia belajar itu kan sebenarnya nggak panjang sekali. Dia mungkin belajar dari usia 7 tahun, 8 tahun dia mulai belajar mungkin ya. Tapi dia mulai punya kesadaran tentang belajar itu ya mungkin di atas usia 10 tahun. Ya kan? Ya seperti waktu kita kecil lah kita masih TK, kita masih SD, tapi kita nggak benar-benar, kita bisa mengerjakan tugas, tapi kita belum punya cukup kesadaran untuk apa yang kita pelajari. Iya. Fokusnya bermain kan? soalnya. Tapi kan begitu punya kesadaran apa yang kita pelajari, berarti kan di situ konsep berpikir muncul. Nah, Kartini sendiri itu saat awal-awal dia belajar tentang agama, dia kan juga belajar agama kan, nggak cuma belajar pengetahuan umum aja. Kartini dari artikel yang saya baca itu, Kartini saat awal-awal belajar tentang agama, dia juga bingung itu. Nah, balik tadi lagi ke Belanda tadi yang membatasi kita untuk bisa mempelajari Al-Quran. Belanda membatasi kita untuk tidak boleh untuk menerjemahkan Al-Quran ke bahasa Indonesia. Ya seperti itulah yang saya baca artikelnya itulah. Karena tidak bisa menerjemahkan ke bahasa Indonesia, otomatis yang diajarkan itu ya cuman ya kayak kita waktu kecil belajar TPA dulu cuma itu ngajinya kita aja. membaca kita disuruh untuk belajar Iqra gitu. Nah, setelah kita selesai membaca Iqra, setelah selesai belajar Iqra sampai Iqra 6 itu, terus habis itu selesai Iqra 6 kita langsung masuk ke juz amma kan, suruh baca juz amma gitu. Tapi saat itu juz amanya aja ya cuman tulisan Arab, nggak ada artinya dan kita nggak benar-benar diajari bahasa Arab. Dan saat kita sudah bisa membaca tulisannya dan kita sudah bisa menghafalkannya, selesai, kita dianggap sudah mempelajari, ya kan? Nah, padahal Al-Quran sendiri itu adalah kitab untuk membimbing orang hidup di dunia. Nah, ya kalau kita analogikan kan gini toh, kita beli peralatan elektronik gitu, ya kan? Kita beli peralatan elektronik, di situ kan ada tagnya itu, panduan penggunaan kan gitu. Ada yang tulisannya Cina, ada yang tulisannya Inggris, ada yang tulisannya Jepang, ada yang tulisannya Indonesia. Nah, coba kalau tagnya itu tulisannya cuman bahasa Inggris. Oke, sorry kalau bahasa Inggris kita masih belajar ya. Bahasa Cina sama Jepang gitu. Nah, nggak tahu kan? jadinya. Nah, terus
kita beli alat elektronik yang itu panduan penggunaannya masih dalam bahasa Jepang. Terus apakah kita bisa, pertanyaannya, bisakah kita menggunakan alat itu? Kemungkinan bisa. Pencet. Oh, ternyata fungsi ini bisa seperti ini. Iya. Pencet. Oh, ternyata fungsi ini bisa seperti ini. Tapi pertanyaannya, apakah benar-benar kita bisa memahami semua fungsinya? Pasti tidak. Pasti ada yang kelewatan kalau kita tidak bisa menerjemahkan manual booknya. Iya. Sama halnya dengan Al-Quran. Kalau kita cuma dengan Al-Quran. Kalau cuma diajari kanjinya, misal kalau Jepang itu cuma diajari kanjinya, bacanya kayak gitu ya, kita nggak akan tahu isinya apa. Lah, Kartini saat itu juga berpikir seperti itu. Dia menulis ke temannya yang di luar negeri itu, ngapain saya belajar kayak gitu? Saya nggak melihat ada fungsinya. Nah, Kartini saat itu kan gitu. Saya tidak melihat ada fungsinya. Nah, karena tidak melihat ada fungsinya, dia menuliskannya, memberikan kesan negatif pada agama Islam. Nah, tulisan-tulisannya itu yang diangkat, yang menyebabkan memberikan kesan bahwa Kartini itu seorang sekuler. Sampai yang ini bagian dari yang saya baca juga, sampai dia akhirnya ketemu dengan salah satu kiai besar saat itu yang nama kerennya itu Mbah Soleh Darat itu. Nah Mbah Soleh Darat itu yang salah satu yang memberikan pengajaran Al-Quran kepada Kartini. Nah, Kartini saat itu dikasih itu sama Mbah Soleh Darat itu. Mbah Soleh Darat juga menjelaskan makna dari Al-Quran. Saat itu dari yang saya ceritanya yang saat itu yang baru dijelaskan tentang Al-Fatihah. Nah, yang sebelumnya kita cuma membaca Al-Fatihah aja. Saat itu Kartini bisa tahu Al-Fatihah itu artinya apa, maknanya apa dari Mbah Soleh Darat ini. Nah, setelah dia tahu artinya, dia baru mulai terbuka dengan ternyata sangat indah sekali, ya kan? Nah, setelah dia tahu Kartini itu tahu bahwa ternyata kandungan di dalam Al-Quran itu sangat indah sekali. Nah, setelah itu dia minta pada Mbah Soleh Darat itu, "Mbok tolong diartikan ke bahasa Indonesia biar kita bisa tahu." Iya. Nah, disitulah Mbah Soleh Darat itu akhirnya terinspirasi, bukan terinspirasi ya, merasa iya benar juga ya, saya terjemahkan aja ke Indonesia itu. Cuman saat itu kalau dari literasi yang saya baca itu, karena pembatasan dari Belanda bahwa kitab-kitab seperti itu tidak boleh diterjemahkan karena pertimbangan nanti kita jadi paham agama, paham tentang sebuah perjuangan dan mulai berpikir untuk mandiri, dan juga mulai berpikir untuk merdeka. Kalau dulu kan penjelasan kan ini apa namanya, yang ada 3 itu apa? Yang gold, glory sama gospel. Yang karena gospel ini mungkin. Yang gospel itu juga kita nggak bahas agama ya di sini, tapi kan emang karakteristik dari penjajahan otomatis yang dia bawakan keyakinannya juga untuk hegemoni di situ seperti itu. Nah, terus akhirnya Kartini itu bilang itu sama Mbah Soleh, "Mbah, itu diterjemahkan aja ke bahasa Indonesia biar kita paham." Mungkin seperti itu kan, mungkin teknisnya kita nggak tahu itu. Oke lah kita terjemahkan gitu kan. Tapi kan karena untuk menghindari orang Belanda, dari kecurigaan ditulis pakai Arab Gundul juga. Mungkin yang sampai sekarang itu mungkin ada itu orang nulis tulisan Indonesia pakai Arab Gundul itu. Iya. Nah, kalau dibaca tulisannya Indonesia. Bahasa yang dipakai bahasa Indonesia. Tapi mungkin itu sebenarnya dulu untuk mengelabui Belanda biar tidak bisa membaca juga. Taunya tulisan Arab itu nggak ada yang paham gitu. Kalau dulu kita pakainya itu ya tulisannya Arab tapi kita kalau dibaca jadi bahasa Jawa. Nah, kalau dibaca bahasa Jawa, tapi ya mungkin awalnya dari situ. Bukan dari situnya, tapi awalnya memang fungsinya itu untuk pertama mungkin bukan untuk ngelabui juga ya. Memang mungkin saat itu karena yang berkembang di Indonesia itu adalah Islam. Dan sebelumnya
yang berkembang itu budaya tradisional yang dari Indonesia sendiri, dan tulisan yang berkembang saat itu kan aksara Jawa sama tulisan Arab kan, otomatis kan ya itu yang kalau disebut masyarakatnya primitif dan nggak paham baca tulis ya yang nggak paham baca tulis itu nggak paham baca tulisan Latin. Jadi penjajah itu kan pakainya kan tulisan Latin ya. Ya. A, B, C, ya, D. jadi saat mereka itu menilai bahwa orang-orang Indonesia itu bodoh dan buta huruf, yang analoginya adalah mereka yang dia tahu cuma tulisan Latinnya. Mereka nggak tahu tulisan aksara Jawanya, aksara Jawa karena dan dianggap sebagainya. bodoh dan dianggap buta aksara, buta huruf karena yang sebagai variabelnya cuman bahasa Latin dan tulisan Latin. Kalau Latin kan mereka nggak belajar. Iya. Ya kan. Bahkan kayaknya aksara Jawa sendiri juga udah ditemukan sebelum jajahan datang kan? Ya. Nah, terus kan akhirnya kan itu terjadilah yang kita lihat bahwa ada perubahan di situ, dan saat itu memang ya mulai itu Al-Quran diterjemahkan ke Indonesia dan sebagainya, dan akhirnya orang-orang bisa memahami. Nah, itu Kartini yang berperan di situ itu. Jadi kalau kita tahu selama ini peranan Kartini adalah cuman di emansipasi wanita, memperjuangkan memperjuangkan tentang menaikkan derajat kesetaraan dan wanita itu. Ternyata tidak hanya itu. Ternyata nggak hanya itu. Ternyata Kartini itu punya peran penting di inisiasi untuk menerjemahkan Al-Quran untuk bisa lebih mudah dipahami. Padahal Kartini sendiri terkenal sebagai yang tidak dekat dengan agama. Dan bahkan sempat kayaknya juga ada kontroversi terkait Iya, maksudnya gini lah, itu misalkan kontroversi, kita bahas kontroversinya ya. Nah, kita bahas kontroversi, nanti mungkin jadi ditunjukkan lah nanti. Ditunjukkan di sini Kartini, ada foto Kartini pakai hijab. Nanti bisa tunjukkan ya. Nanti bisa tunjukkan Kartini pakai hijab. Tapi yang kita tampilkan di sini adalah, ini nggak tahu ini foto apa lukisan ya? Foto ya? Mungkin foto ya? Ambil foto. Anggap aja ini foto. Dan ini yang paling sering beredar. Yang paling sering beredar adalah ini. Nah, terus ada dua pendapat. Enggak, Kartini itu dulu berhijab, udah berhijab. Ada yang pendapat enggak, Kartini itu pakai sanggul seperti ini. Yang benar yang mana? Ini boleh banget nih teman-teman, mungkin ada pendapat sendiri yang benar yang mana itu? Ada pendapat atau ada apa boleh. Tapi kalau kita analisa yang berhijab, mungkin nanti bisa ditampilkan, karena yang ini yang ditampilkan yang model ini ya, mungkin nanti bisa ditampilkan yang berhijab. Bisa dianalisa hijab yang dipakai di situ. Coba dilihat ya. Mungkin di sini aja, nanti bisa ditampilkan di Kartini berhijab image. Nah, kan kita lihat foto seperti ini. Ini mungkin nanti sudah ditampilkan di sini ya. Saya sampaikan. Kita lihat seperti ini. Ini yang gambar asli dan ini gambar editan itu. Nah, ada yang bikin foto seperti ini. Kartininya pakai hijab, ada kacamatanya. Bisa dianalisa. Mungkin nggak zaman dulu orang sudah pakai hijab seperti ini. Ini saya bukan mendiskreditkan agama loh ya. Saya sendiri Muslim dan saya saya mendukung berhijab. Saya Muslim dan saya nggak mungkin untuk memojokkan Islam. Tapi di sini yang kita bahas itu adalah foto ini asli atau enggak. Karena gini, seringkali yang jadi masalah itu kita pengen Islam itu kan yang jadi baik gitu. Tapi orang-orang yang sengaja melakukan sesuatu, misalkan dia mengedit sesuatu yang awalnya mungkin ini loh sebenarnya seperti ini, tapi di belakangnya nanti begitu ketahuan itu hoax, yang dicaci bukan yang bikin ini, yang dicaci Islamnya dan orang-orang yang terlanjur oh iya gitu. Kartini terlanjur menyampaikan itu.
Tapi Iya, nanti iya, yang dicaci, yang dipojokkan kan Islamnya. Iya. Nah ya kan, Jadi memang kita harus analisis secara analisisnya. itulah ya. Misalkan seperti ini, bisa dilihat. Ini hijabnya hijab yang wajar nggak untuk kondisi Indonesia saat itu? Eh, Ada kacamatanya aneh juga. sih, iya, apalagi pakai ada kacamata ya. kacamatanya juga. Kacamata yang model seperti ini ada nggak saat itu? Saya sendiri nggak tahu ya. Saya belum riset untuk model kacamata yang mungkin untuk saat itu ya. Tapi kacamatanya itu bentuknya aja kayaknya sudah apa ya? kacamata modern. Iya, modern, nggak mungkin. Ya belum tentu ya, kita nggak tahu Tapi, ya fashion ya, saat itu ya, kita belum tahu tentu Kalau saya bilang fashion nggak saat mungkin, itu. mungkin salah ya, mungkin nggak tahu. Karena kita belum riset juga, kita belum tahu. Tapi kalau analisa sekilas aja mungkin dari hijab, dari kacamata itu enggak deh kalau zaman itu sudah seperti ini, kan seperti itu. Iya, iya, iya. Kalau dulu kan kita malah taunya kan kayak hijab itu cuma sekedar menutup rambut aja. Iya, ya. Selungup gini aja atau gimana, mungkin masih ada. Dan gini, Logikanya lah. gini. Kebetulan kan nenek saya itu kan dari keluarga yang taat beragama, dekat dengan agama, dan mbah saya, yang buyut saya itu termasuk pembesar tokoh agama di Kota Solo. Nah, itu setahu saya aja itu nenek saya yang berarti kan putrinya jadi mbah buyut saya itu kan, nenek saya itu sampai tua itu masih pakai sanggul. Gitu. Kalau ada acara besar atau Ya apa? masih pakai sanggul, dan Oh, iya, bude sanggul. bule saya itu saat masih muda rata-rata kalau ada kegiatan masih pakai sanggul. Dan foto-foto yang saya lihat itu belum berhijab. Foto-foto lama yang saya lihat itu belum berhijab. Nenek saya masih pakai sanggul, dan foto-foto lama itu aja tahun 70-an loh ya. Tahun 70-an, tahun 60-an. 60-70 bahkan sebelum apa namanya? Dan itu dari keluarga yang taat agama. Sebelum ada aturan sekolah nggak boleh pakai. Itu jauh kan berarti. Enggak, maksudnya gini loh, maksudnya itu di tahun 70-an di mana Indonesia udah merdeka. Iya. Dan kita dari keluarga yang taat beragama kan gitu. Itu aja belum berhijab. Nenek saya masih pakai sanggul itu. Iya. Nah, apalagi zaman ini lebih nggak masuk akal lagi. Apalagi dia dari keluarga ningrat, di mana standar berpakaian saat itu Diatur dengan udah ketat. diatur ketat itu standar berpakaiannya bagaimana itu. Iya. Nah, berarti cuman masalahnya gini. Ini orang yang ngelihat euforia kan, wow, kan kita sekarang kan euforia seperti itu. Yeah. Euforia apa dikit kalau disangkutkan dengan Islam gitu, kita udah lah, oh ini ya pasti yang benar ini. Yang lainnya konspirasi ini, ya pasti kan seperti itu. Padahal kita juga harus menilai itu. Mungkin nggak di zaman itu seperti ini. Iya. Karena kita terlalu gampang untuk euforia untuk sesuatu yang, tapi kita tidak menganalisa dulu. Mungkin nggak seperti itu. Yang penting pokok itu berhubungan dengan Islam, sudah kita dukung itu. Padahal bisa jadi itu sebenarnya pancingan untuk bersikap, dan akhirnya kita malah dipojokkan lagi dengan itu. Aku bodoh ya, masa nggak bisa membedakan? Kan jadi gitu. Iya, jadi iya. wah, yang disebut Islam nanti dibodoh-bodohkan, atau malah disebut begitu marah nanti disebut sumbu pendek. Ya emang kayak perlu apa namanya, kita mempertajam akal lah. Kita bicara konspirasinya, ini salah satu konspirasi yang sederhana yang mungkin, tapi ya itu kan kita baca sejarah Kartini, bagaimana dia dulu sebenarnya di zaman itu bagaimana. Itu kita cuma baca hijabnya aja. Tapi kalau ditanya apakah Kartini itu sekuler, enggak, dia punya salah satu kontribusi besar di perkembangan Islam terutama di Indonesia. Karena dia yang menjadi inspirasi, yang menginisiasi untuk awal-awal, wah ini terjemahkan aja ke bahasa Indonesia biar banyak yang bisa membaca dan paham, dan akhirnya bisa benar-benar menerapkan Islam di Indonesia. Karena dasarnya kan ya Al-Quran itu. Bagaimana Al-Quran bisa dipahami dulu, dan itu habisnya kan dilaksanakan ya secara utuh. Dan Kartini sendiri di surat-suratnya yang terakhir itu mengapresiasi itu. Begitu dia sudah bisa membaca, kan dia nggak belajar bahasa Arabnya kan, dia cuma terjemahnya. Begitu dia sudah bisa membaca itu, ternyata tulisan dia ke temennya yang di Belanda itu sangat berbeda sekali dengan apa yang dia tulis sebelum dia memahami
arti dari Al-Quran. Begitu sudah mulai tulisannya sudah 180 derajat itu. Dan dia punya komitmen, dan saat itu salah satu tulisannya adalah dia punya komitmen untuk perkembangan Islam di Indonesia. Jadi memang sebagai Muslim dia punya kebanggaan di situ, dan tulisannya seperti itu. Kalau dibilang ilmu itu mengubah cara pandang, memang Iya. itu benar adanya. Iya. Maka dari itu ya apa namanya? Kalau kita korelasikan dengan pendidikan, memang pendidikan itu harus kontekstual, tidak hanya tekstual. Ya. Dan memang pemaknaan itu sendiri adalah kunci dari pemahaman. Ya. Ketika kita bisa memaknai sesuatu, kita akan lebih mudah memahami. Ketika kita cuma disuruh baca tanpa tahu apa yang kita baca, ya jatuhnya cuma kita akan berpikir kalau ini hanya membuang-buang waktu, ini hal yang tidak penting. Tapi ketika kita udah mampu memahaminya, kita bisa sampai ke situ. Ya. Nah, mungkin itu akan mengubah hidup kita suatu saat. Karena apa itu namanya? Ya, kita bahas tentang Kartini di sini secara singkat. Kita nggak membahas sampai mendalam tentang kehidupannya. Kita membahas tentang mulai dari dia, tentang kisahnya dia secara yang berhubungan dengan sama yang ini yang kita angkat. Bagaimana dia ternyata punya kontribusi gitu loh. Itu yang nggak pernah diangkat sebelumnya. Ternyata dia punya kontribusi untuk perkembangan agamanya dia. Agama Islam dan agama saya juga. Dan apa namanya? Tentang keilmuan yang memberikan perkembangan terhadap zamannya dulu, terhadap lingkungannya. Dan itulah sebenarnya kan hasil dari pendidikan itu memberikan dampak kepada sekitarnya, memberikan influence. Iya. Ya mungkin inilah ada sebagian kecil dari tulisan Kartini itu yang mungkin bisa saya bacakan itu. Boleh. Ini suratnya Kartini itu ke temannya itu yang di Belanda, itu yang namanya Stella. Saya sulit membacanya ini. Stella Zihendel. Ya bahasa Jepang. Bukan bahasa Belanda itu maksudnya Stella Ziha. Ya siapa lah itu, mungkin bisa baca sendiri di internet, banyak artikelnya itu. Bertanggal 6 November 1899. Saat itu Kartini menulis mengenai agamaku Islam. Aku harus bercerita apa? Islam melarang umatnya mendiskusikan ajaran agamanya dengan umat lain. Lagi pula aku beragama Islam karena nenek moyangku Islam. Bagaimana aku dapat mencintai agamaku jika aku tidak mengerti dan tidak boleh memahami? Itu tulisan Kartini saat itu. Artinya apa? Kalau tulisan itu diangkat, orang langsung, Kartini anti Islam ini, ya kan? Iya. Kartini ini pasti tidak, apa itu namanya? Ini apa itu? Feminis pro apa itu namanya? Ya, itu kalau cuma sepenggal ini ya. Sepenggal ini ya seperti itu. Karena apa? Karena saat itu dijelaskan juga bahwa Al-Quran terlalu suci, tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa apapun agar bisa dipahami setiap muslim. Di sini tidak ada orang yang mengerti bahasa Arab. Di sini orang belajar Al-Quran tapi tidak memahami apa yang dibaca. Ya kayak kita cuman baca, cuman tadarus saja itu. Nah, di situ kan kita nggak bisa memaknai. Padahal Al-Quran itu kan sebenarnya kan tutorial gitu. Tutorial bagaimana kita hidup di dunia. Nah kalau tutorial aja kita nggak bisa memahami, terus bagaimana kita pakai tutorial itu gitu loh. Bagaimana kita mengimplementasikannya? Itu susah juga. Ya kan? Sampai dia menulis, aku pikir adalah gila orang yang diajar membaca tapi tidak diajar makna yang dibaca. Itu sama halnya engkau menyuruh aku menghafal bahasa Inggris tapi tidak memberi artinya. Nah, Kartini sampai menulis seperti itu. Aku pikir aku tidak jadi orang soleh pun tidak apa-apa, asal jadi orang baik hati. Bukan gitu, Stella? Dia menulis seperti itu ke temannya karena saat itu dia belum memahami. Karena saat itu Kartini ya seperti orang-orang lah. Misalkan sekarang dia
Ya, kalau membahas tentang hijab. Kalau sekarang membahas kalau tentang hijab itu dikorelasikan dengan saat-saat ini, ini misalkan, banyak juga nih, banyak kasus dengan misalkan jilbab nih. Hijab. Misalkan orang muslim itu harus berhijab karena hijab itu wajib. Misalkan seperti itu. Ada orang yang berhijab bilang yang penting hati kita baik, hijab itu nanti nggak masalah. Yang penting kita hijabi hati kita. Nggak gitu konsepnya, gitu kan, berbeda loh. Yeah. Nah, saat itu seperti itu. Artinya apa yang ditulis ini yang menyebabkan Kartini itu dinilai dia adalah sekuler. Iya. Dia orang yang tidak dekat dengan agama dan tidak mau peduli dengan agamanya dan menganggap agama itu sesuatu yang tidak perlu dilanjutkan keberadaannya karena lebih banyak mengganggu dan melakukan ritual-ritual yang dia nggak tahu tujuannya apa. Saat itu dia seperti itu. Karena belum bisa memaknai. Karena belum bisa memaknai. Dan selanjutnya era Kartini dalam curhatnya juga yang di sini tertulis tanggal 15 Agustus 1902. Itu udah sekitar berapa tahun? Beda, ini dikirimkan ke beda lagi. Tadi kan ke Stella kan, di sini ke Nyonya Abendanon. Lah Nyonya Abendanon ini yang membukukan itu. Dijadikan tulisan-tulisan Kartini itu dijadikan buku sebagai habis gelap terbit. Lah ada konspirasi juga, ada pendapat konspirasi juga yang buku dari gelap terbitlah terang itu emang sengaja disusun untuk konspirasi juga. Saat itu ada pendapat juga seperti itu, konspirasi untuk menyudutkan Islam atau menyudutkan posisi wanita dalam Islam saat itu. Atau yang bagaimana pokoknya ada konspirasi seperti itu. Jadi yang ditulis di situ mungkin lebih banyak ke yang tulisan-tulisan awal Kartini saat dia belum terlalu paham itu tadi. Nah, terus curhatnya juga dia menulis dan waktu itu aku tidak mau lagi melakukan hal-hal yang tidak tahu apa perlu dan manfaatnya, ya kan? Dia disuruh belajar membaca Al-Quran. Dia bilang saya nggak mau itu melanjutkan sesuatu yang nggak perlu dan nggak ada manfaatnya. Aku tidak mau lagi membaca Al-Quran. Belajar menghafal perumpamaan-perumpamaan dengan bahasa asing yang tidak aku mengerti artinya. Nah, sama kan kayak kita waktu kecil disuruh juz amma, disuruh tapi kita tidak dikasihkan, disuruh baca sendiri. Bedanya kalau sekarang memang sudah ada artinya ya. Yeah. Kalau kita nggak membaca artinya, ya kamu yang bodoh sendiri ngapain nggak baca artinya yang udah ada? Yeah. Kalau kamu bisa, tapi kan zaman itu nggak ada. Nah, selanjutnya dia juga menulis. Jangan-jangan guruku pun nggak mengerti artinya. Jadi waktu itu mungkin Kartini menanyakan, ini maksudnya apa? Ini artinya apa? Fungsinya apa? Mungkin gurunya juga, udah pokoknya dibaca aja, dihafalin, itu memberikan pahala. Nah, siapa tahu kan seperti itu. Iya kan? Yeah. Nah, terus akhirnya dia menulis juga, katakan kepada aku, apa artinya? Aku akan mempelajari apa saja. Terus dia bilang, aku berdosa, ini terlalu suci sehingga kami tidak boleh mengerti apa. Nah, kita jadi bertanya-tanya, kalau itu memang terlalu suci dan kita nggak boleh tahu apa artinya, lalu sebenarnya apa gitu. Kan sesuatu itu kita pelajari, kita terapkan, itu harus ada gunanya dulu kan. Nah, saat itu nggak seperti itu. Iya. Sampai dia akhirnya bertemu dengan Mbah Soleh Darat. Mbah Soleh Darat, kalau membaca surat-suratnya ya, itu karena dalam nah ini ada kontroversinya juga di sini itu. Karena surat-surat Kartini yang dibukukan, yang diedarkan itu kemungkinan juga sudah diedit dan dalam pengawasan Abendanon yang merupakan aparat pemerintah kolonial Belanda plus orientalis saat itu. Dalam surat-surat Kartini, beliau sama sekali tidak menceritakan pertemuannya dengan Kiai Soleh bin Umar. Nah, itu Mbah Soleh Darat. Jadi dalam surat-suratnya itu salah satu yang tidak diceritakan adalah pertemuannya dengan Mbah Soleh Darat itu. Nah, padahal pertemuannya dengan Mbah Soleh Darat itu yang merubah persepsinya 180 derajat.
yang tadinya dia tidak peduli dengan agama, dia jadi berubah 180 derajat bahwa ini harus kita pahami. Nah, kita lanjutkan ya. Terus akhirnya ini menurut Nyonya Fadila Soleh itu, mempertemukan Kartini dengan Kiai Mbah Soleh Darat. Pertemuan terjadi dalam acara pengajian di rumah Bupati Demak, Pangeran Aryo Hadiningrat yang juga pamannya. Kemudian Kartini berkunjung ke rumah pamannya, seorang bupati yang ada di Demak saat itu. Terus Kartini menyempatkan diri untuk mengikuti pengajian diberikan Mbah Soleh Darat saat beliau sedang mengajarkan tafsir surat Al-Fatihah. Tafsir ini kan. Nah, di situ Kartini merubah. Diceritakan di sini Kartini menjadi amat tertarik dengan Mbah Soleh Darat. Dia kan mulai, ternyata tafsirnya sangat bagus sekali kan gitu kan. Nah, selanjutnya Kartini ini mulai berbeda. Dia mulai yang tadinya nggak peduli. Dia di sini diceritakan sepanjang pengajian Kartini seakan tak sempat memalingkan mata dari sosok Kiai Soleh Darat. Dan telinganya menangkap kata demi kata yang disampaikan sang penceramah. Tapi ini kalimatnya yang ini kalimatnya yang penceritanya. Kondisi real saat itu kita nggak ada yang tahu, ya kan? Terus selanjutnya Kartini ini setelah pengajian Kartini mendesak pamannya untuk menemani Mbah Soleh Darat tadi. Nah, berarti begitu, ini berbeda dengan yang saya dapat sebelum-sebelumnya. Orang ini menginspirasi saya untuk tertarik untuk mempelajari Islam, mempelajari agama, mempelajari Al-Quran ya gitu kan. Nah, akhirnya karena didesak terus pamannya nggak bisa menolak. Ya udahlah, oke ayo kita ke sana, kita berkunjung ke Mbah Soleh itu. Nah, di tempatnya Mbah Soleh, Kartini bertanya, Kiai boleh perkenankan saya bertanya, bagaimana hukumnya, bagaimana? Nah, di sini ada pertanyaan penting ini dari Kartini, Kiai, perkenankan saya bertanya, bagaimana hukumnya apabila seseorang berilmu menyembunyikan ilmunya? Ini kan berarti kan orang-orang yang punya pendidikan dan punya pemahaman tinggi dengan ilmu pengetahuan dan punya dasar berpikir yang bagus, ya kan? Dia menanyakan hal seperti itu. Dia juga bertanya lagi, selama hidupku baru kali ini aku berkesempatan memahami makna dari Al-Fatihah. Pada Al-Quran itu ada 114 surat. Al-Fatihah itu cuma 7 ayat. Cuma satu surat 7 ayat. 7 ayat ya. Dari 114 surat berapa ayat? Nah, artinya apa? Banyak sekali yang bisa, ilmu yang bisa didapat dari Al-Quran. Tapi ini dia sudah terkesan hanya dari satu surat 7 ayat itu tadi. Nah, baru ditanyakan kan, loh kenapa tanya seperti itu? Kiainya menanyakan. Kartini menjawab, selama hidupku baru kali ini berkesempatan memahami surat Al-Fatihah. Surat pertama dan induk Al-Quran, isinya begitu indah, menggetarkan hati. Kartini menyatakan itu. Berarti sebelumnya dia tak pernah memahami. Siapapun yang mengajarkan membaca Al-Quran sebelum Kiai, sebelum Mbah Soleh Darat, ya cuma membacakan kayak kita waktu kecil dulu. Yang akhirnya kita cuma menghafal tapi tidak memberikan kesan. Nah, di situ perubahannya. Berarti kan apa yang kita pahami bahwa Kartini itu seorang sekuler, seorang orang yang tidak peduli dengan agama dan memisahkan agama, itu tidak benar. Karena memang kondisi saat itu membuat dia tidak memungkinkan dia untuk bisa memahami. Jadi memang
Kalau kita ambil secara keseluruhan, memang ilmu itu adalah cahaya. Dan itu mengubah cara pandang orang lain ya dengan ilmu itu sendiri. Ilmu itu mengubah cara pandang orang yang awalnya tidak tahu menahu, akhirnya kayak sekarang lah, kita tuh gak tahu menahu, akhirnya mencela, akhirnya mencaci, akhirnya mencaci dan lain sebagainya. Tapi ketika kita udah tahu konteksnya, kita udah tahu apa namanya, misal latar belakangnya, ilmu dan lain sebagainya, kita baru paham itu. Iya, ternyata seperti itu. Di sini juga dijelaskan itu dari kalimat yang disampaikan sama Kartini saat itu. Di sini ditulis bahwa Kiai Soleh tidak bisa berkata apa-apa kecuali subhanallah. Ceritanya seperti itu. Kalimatnya bagaimana kan ya tulisannya seperti itu kan. Kartini telah menggugah kesadaran Kiai Soleh untuk melakukan pekerjaan besar, menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Jawa. Sebelumnya belum ada sebelumnya. Jadi kalau mau belajar Al-Quran ya kamu harus belajar bahasa Arab. Tapi kan nggak semua orang punya kesempatan untuk belajar bahasa Arab, apalagi di kondisi Indonesia saat itu. Makan aja susah, apalagi mau belajar. Nah, akhirnya inilah titik perubahan dari Kartini yang sebelumnya itu selalu diasosiasikan dengan cuman dia lebih ke itu ya, peranan apa itu namanya itu ya, emansipasi wanita, dan dia tidak pernah diangkat bahwa dia itu orang yang ternyata memiliki peran yang besar dalam perkembangan Islam. Terus selanjutnya kan, nah di sini dijelaskan juga dalam pertemuan itu Kartini minta agar Al-Quran diterjemahkan karena menurutnya tidak ada gunanya baca kitab suci yang tidak diketahui artinya, ya kan? Nah, tapi ternyata kita di sini dijelaskan bahwa pada waktu itu penjajah Belanda secara resmi melarang orang menerjemahkan Al-Quran, berarti kan Belandanya yang bermasalah kan penjajahnya ini. Jadi bukan tidak diterjemahkan saat itu, tapi memang tidak boleh diterjemahkan. Nah, Mbah Soleh Darat melanggar larangan itu. Beliau menerjemahkan Al-Quran dengan ditulis dengan huruf Arab gundul, sehingga tidak dicurigai. Lah mungkin sekarang kan sudah banyak ya peninggalan-peninggalan saat itu tulisan Jawa ditulis dengan Arab gundul. Cuman yang mungkin kesalahannya persepsinya saat itu adalah dulu kan cuman untuk kamuflase aja. Tapi sampai di sini ini jadi tulisan apa itu namanya? Jadi mantra atau apa itu mungkin. Iya. Itu masalah persepsi lagi orang-orang sekarang itu. Nah, kemudian dia juga Mbah apa itu namanya, Mbah Soleh Darat itu juga akhirnya membuat kitab tafsir dan terjemah Al-Quran yang diberi nama kitab Faidur Rahman. Tafsir pertama di Nusantara yang di sini dijelaskan. Bentar, sampai mana tadi saya? Nah, di sini kan dia kitab Faidur Rahman, tafsir pertama di Nusantara, bahasa Jawa dengan aksara Arab. Nah, sebelumnya kan nggak ada, ya kan? Berarti sebelumnya nggak ada. Iya. Kitab ini pula yang dihadiahkan kepada era Kartini. Pada saat itu dia menikah dengan, nah usia 24 itu dia menikah dengan Raden Mas Joyo Diningrat, seorang bupati Rembang, bukan. Terus Kartini saat itu dia dicatatkan bahwa dia menyukai. Nah, salah satu tulisan dia itu yang berubah dari yang tadinya itu seperti itu, dia berubah lagi kalimatnya seperti ini. Selama ini Al-Fatihah gelap bagi saya. Saya tidak mengerti sedikit pun maknanya. Tapi sejak hari ini ia menjadi terang benderang sampai kepada makna tersiratnya. Sebab Romo Kiai telah menerangkan dalam bahasa Jawa yang saya pahami.
Nah, sebelumnya kan enggak. Iya. Berbeda kan kalimatnya, dia sudah berbeda dengan waktu dia tulisan-tulisan ke temennya yang di Belanda itu, yang sebelumnya karena dia tidak memahami sama sekali, dia nggak tahu. Nah, terus selanjutnya melalui terjemahan Mbah Soleh itu, Kartini menemukan ayat yang sangat menyentuh hatinya, yaitu surat Al-Baqarah. Orang-orang beriman dibimbing Allah dari gelap menuju cahaya. Lah, di sini itu yang menjadi dasar dari buku. Habis gelap terbitlah terang. Ternyata kemungkinan diambil dari surat ini. Jadi bukan dari mana-mana. Jadi memang dari ngambilnya, ternyata juga kemungkinan dari ngambilnya dari Al-Quran juga. Judul dari apa ya? Keren sekali. Keren sekali, dan kita nggak pernah tahu. Kita jarang mengetahui. Nah, dalam banyak suratnya kepada Abendanon, Kartini banyak mengulang kata dari gelap menuju cahaya. Ya kan? Ini kan berarti tulisan Al-Quran. Ya kan? Nah, setelah Kartini banyak mengulang-ulang kalimat itu, mungkin akhirnya begitu disusun menjadi sebuah buku, kalimat itu yang dipakai sebagai judul. Padahal sebenarnya dia mengambil itu dari terjemahan di Al-Quran, dan mungkin orang saat itu nggak ada yang tahu. Bahkan saya aja baru tahunya setelah membaca ini. Tapi gelap terbitlah terang itu kemungkinan dia ambilnya dari Al-Quran itu tadi. Di sini surat Al-Baqarah ayat 257. Mungkin bagi yang pengen tahu ayatnya yang mana, itu adalah Al-Baqarah ayat 257. Terus karena banyak mengulang itu, dan akhirnya karena ada perbedaan antara bahasa Jepang, bahasa Belanda itu. Dalam suratnya kepada Abendanon ini, Kartini banyak mengulang kata dari gelap menuju cahaya. Artinya kan itu yang Al-Baqarah itu, gelap menuju cahaya gitu, gelap menuju cahaya. Yang ditulisnya dalam bahasa Belanda, yang saya sulit membacanya. Ya kan, saya nggak tahu ini bacanya seperti ini atau bagaimana gitu, Bu. Sulit membacanya, pokoknya itu seperti itu, mungkin nanti bisa ditulis di sini. Yang oleh Armipane. Nah, ungkapan ini diterjemahkan menjadi habis gelap terbitlah terang. Jadi mungkin penerjemahnya yang salah saat itu, salah menerjemahkan kalimat itu, dan menjadi judul buku untuk kumpulan surat-suratnya. Itu, nah ternyata ngambilnya dari Al-Quran. Kita nggak pernah tahu loh itu. Dan mungkin ini juga ya, yang mungkin perlu kita soroti juga. Ya. Dalam dunia pendidikan itu, guru itu juga mengambil peran yang paling utama. Karena kalau kita lihat, ketika tidak ada kiai ini, Al-Quran itu hanya sebatas tulisan, hanya sebatas itu. Dan mungkin sampai meninggalnya Kartini, dia juga nggak berubah pandangannya tentang agama. Begitu juga di dunia pendidikan, misalnya sekolah, buku itu hanya sekedar kertas, ada tulisan-tulisannya. Nah, di sini peran guru yang utama adalah sebagai orang yang memahamkan murid-muridnya, orang yang memahamkan siswa-siswanya agar mereka meraih cahaya mereka masing-masing. Nah, itu. Nah, di sini juga itu berhubungan itu. Di sini juga dijelaskan itu tulisannya. Kiai Soleh membawa Kartini ke perjalanan transformasi spiritual. Pandangan Kartini tentang Barat berubah. Surat selanjutnya itu sebagai contoh ya, surat selanjutnya itu sudah tulisannya sudah berbeda. Yang tadinya itu menyanjung-nyanjung Barat dan mungkin mendiskreditkan agama, suratnya saat itu sudah berubah lagi. Dia menulis, sudah lewat masanya. Semula kami mengira masyarakat Eropa itu benar-benar yang terbaik.
tiada tara. Dia melanjutkan, maafkan kami. Apakah ibu menganggap, ini ibu itu ke Nyonya Abendanon ini, apakah ibu menganggap masyarakat Eropa itu sempurna? Dapatkah ibu menyangkal bahwa di balik yang indah dalam masyarakat ibu terdapat banyak hal yang sama sekali tidak patut disebut peradaban? Nah, bisa jadi di sini Kartini itu baru menyinggung tentang penjajahan. Karena penjajahan itu adalah sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang buruk, sesuatu yang harusnya tidak ada di muka bumi. Nah, akhirnya mungkin saat itu Kartini menyinggung masalah itu. Tidak patut disebut peradaban. Ya karena memang kelakuan orang Eropa saat itu, dia ingin menguasai dunia, menjajah seluruh dunia dan mengeruk semua kekayaannya, dibawa ke Eropa sana, terus habis itu dipakai untuk amunisi perang. Iya, itu untuk perang lagi juga, bukan untuk kebaikan, bukan untuk kemakmuran, tapi untuk perang lagi, untuk sekedar cuman saya yang terhebat. Akhirnya seperti itu, cuman untuk ngeruk dari penduduk dunia, tapi cuman untuk saya yang terhebat itu. Selanjutnya, tidak sekali-kali kami hendak menjadikan murid-murid kami sebagai orang setengah Eropa atau orang Jawa ke barat-baratan. Nah, di situ kan dijelaskan, berarti kan saat itu murid-murid kami, artinya apa? Artinya memang saat itu emang Kartini kan sudah mulai mengajar itu. Dia kan ada murid-muridnya. Dia nggak pengen murid-muridnya itu menjadi orang yang keluar dari akar budayanya. Keluar dari akar budayanya. Dia tetap orang Jawa, ya orang Jawa gitu. Dia punya kesadaran itu juga akhirnya kan. Karena saat dia itu mulai punya kesadaran bahwa ternyata Eropa itu enggak yang paling bagus itu. Karena mungkin dari bangunan fisik saat itu memang dari kekuatan ekonomi, kekuatan peralatan militer memang mungkin yang paling kuat di dunia saat itu. Tapi kan dari segi moral itu tidak. Kan seperti itu tak mungkin. Nah, selanjutnya ini yang terakhir. Suratnya kepada Nyonya, ini beda lagi nih. Dalam suratnya kepada Nyonya Van Kol, bacanya Kol apa Kol ya? Nah itu. Ini tanggalnya 21 Juli 1902. Kartini menulis, saya bertekad dan berupaya memperbaiki citra Islam. Dia nulis langsung Islam di situ. Yang selama ini kerap menjadi sasaran fitnah. Semoga kami mendapat rahmat, dapat bekerja membuat agama lain memandang Islam sebagai agama yang disukai. Nah, sudah berubah dari yang awalnya dia apa sih sampai dia posisi di mana ini harus saya perjuangkan. Nah, yang terakhir, surat lagi ke Nyonya Abendanon itu tanggal 1 Agustus 1903, Kartini menulis, ingin benar saya menggunakan gelar tertinggi, yaitu hamba Allah. Bayangkan itu ditulis seorang Kartini yang selama ini dikenal sebagai feminis dan sekuler. Jadi Kartini sendiri yang kita nggak pernah tahu itu ternyata dia orang yang punya dasar Islam sampai seperti itu. Ya, pasti memang kalau kalimatnya itu, kita tuh tidak bisa menghakimi orang itu dari setengah usianya. Betul. Itu yang karena kita nggak pernah tahu itu ternyata di akhir hayatnya. Bukan di akhir hayat ini. Hingga akhir hayat. Di akhir hayat. Nah, itu ternyata dia ternyata sangat menyentuh sekali. Sama ini kan kita cuman yang di-share ke kita bahwa Kartini itu sekuler, Kartini tidak peduli agama, Kartini itu pengen emansipasi yang menyebabkan wanita itu berada sejajar dengan pria. Dan sebenarnya kalau dalam Islam sendiri wanita dan laki-laki itu nggak pernah tidak sejajar, selalu sejajar sebenarnya, cuman fungsinya berbeda. Ya kalau nggak sejajar, ya kan
laki-laki dan wanita dalam agama itu sejajar, cuman fungsinya berbeda. Nah di sini karena fungsi berbeda itu maunya itu semua disamakan, ya mau minta laki-laki ikut hamil juga, ya nggak mungkin, no. Ya kan seperti itu kan akhirnya. No. Nah Kartini menyadari itu dan dia memahami dalam pencarian, pencarian. Bukan pencarian jadi diri ya, bukan pencarian jadi diri apa pencarian ilmu, pencarian apa itu namanya, pencarian kebenaran itu ya kalau kalimat ya itu pencarian kebenaran itu, yang pencarian kebenaran yang sebenar-benarnya yang menyebabkan dia akhirnya menyadari bahwa ternyata Islam seperti itu, dan akhirnya dia memutuskan untuk oke, ini agama yang saya harus perjuangkan. Walaupun awalnya dia cuma ini agama leluhur, ini nggak perlu dilanjutkan, dan akhirnya dia pada titik di mana setelah dia memahami Islam, pemahamannya berubah 180 derajat. Dan itu yang mungkin kita bisa angkat ke depannya, bagaimana kita menceritakan Kartini kepada generasi selanjutnya agar kita mendapatkan kisah yang utuh dari seorang Kartini. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Ya, that's it guys. Jadi memang yang yang utama dan yang pertama adalah kita itu harus memahamkan dulu. Paham, memahamkan, dan juga akhirnya endingnya adalah kita bisa memahamkan orang lain. Nah, pencerahan itu hadir kadang itu dari dari tempat yang kita nggak tahu. Dan juga poinnya yang lain adalah jangan ngejudge sebelum kita tuh nggak boleh lah ngejudge dulu sebelum tahu secara utuh. Jangan mudah terprovokasi. Jangan cuma baca tulisan sekilas kita langsung ambil kesimpulan. Iya. Dan juga jangan sampai kita itu terbawa oleh opini yang tidak penuh. Nah, cuma berita setengah kita terbawa. Kita cari informasi kita sendiri. Kritis dalam mencari informasi. Karena itulah yang dilakukan oleh Kartini. Kritis, lalu dia mencari kritis itu bukan kritis kondisi kritis ya. Kritis itu mampu berpikir logis dan memberikan kritik kritis. Dan akhirnya membuat sebuah perubahan besar pada perkembangan syiar Islam di Indonesia. Jadi kalau kalian itu punya pendapat lain atau mungkin punya paper atau mungkin punya mungkin punya link-link lain terkait sejarahnya Kartini, boleh banget. Atau mungkin ada sejarawan yang nonton ini, boleh sekali monggo isi kolom komentarnya. Dan mungkin kita semoga lah suatu saat nanti ada orang yang bisa memberikan banyak kontribusi di pengetahuan sejarah selanjutnya. Gitu. Mungkin kita bisa ngangkat yang lain juga selain Kartini di sini. Iya, mungkin mungkin di event-event tertentu mungkin kita di bulan Agustus, Oktober atau apa gitu. Nah, that's it guys. Untuk video kali ini silakan like kalau suka, like kalau nggak suka. Like kalau suka, mungkin dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa subscribe. Kita ketemu lagi di podcast apa ya? Lupa ya? Belum ada namanya. Lupa lagi. Belum ada selanjutnya. Di podcast selanjutnya. See you soon and kita pamit undur diri. Bye bye. Dadah.